Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Gustaf Pradana dari SPM ITB. Dalam presentasi ini, saya akan memperkenalkan Tab Access, sebuah startup inovasi berupa perangkat edisi Android bertenaga AI yang dilengkapi NFC untuk QRIS Tab, aplikasi POS terintegrasi, dan fitur Soundbox. Semuanya dalam satu perangkat terjangkau untuk UMKM Indonesia. Mengapa inovasi ini dibutuhkan? Mari kita lihat datanya. Per akhir 2025, Bank Indonesia mencatat 42,75 juta merchant QRIS di Indonesia, di mana 93% adalah UMKM. Namun, dari 42,75 juta ini, sebanyak 94,5% atau sekitar 40,38 juta merchant tidak memiliki edisi sama sekali. Mereka hanya mengandalkan stiker QRIS statis yang rentan penipuan berupa bukti transfer palsu. Dan dari sisi kemampuan menerima QRIS Tab NFC, sekitar 98% merchant tidak bisa menerimanya karena tidak punya perangkat NFC ready. Inilah yang saya sebut sebagai friction ecosystem. Di satu sisi, enterprise besar punya edisi canggih dari bank seharga 3-5 juta rupiah. Di sisi lain, UMKM menghadapi 3 masalah utama. Yang pertama, vulnerability, rentan akan penipuan karena stiker QRIS statis tidak ada konfirmasi suara. Kedua, fragmentasi, harus pakai 2-3 perangkat terpisah untuk satu transaksi. Dan ketiga, blind spot, tidak punya akses sama sekali ke business intelligence atau data transaksi. Mengacu pada model innovation process dari Trot, inovasi muncul dari interaksi antara perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Dan inilah kebutuhan pasar yang sangat besar. Dan yang menarik, QRIS justru sedang tumbuh luar biasa pesat, 139,9 year on year dengan nilai transaksi 659,93 triliun rupiah di 2024. Artinya ada pasar raksasa yang aktif bertransaksi, tapi tidak punya infrastruktur yang memadai. Ini adalah peluang yang luar biasa, 40 juta lebih merchant yang siap di-upgrade. Nah, disinilah Tab Access hadir sebagai jawaban. Bukan sekedar alat bayar, tapi AI-powered business partner. Satu perangkat Android NFC edisi yang menyatukan semua fungsi pembayaran, kasir, dan kecerdasan buatan. Dengan harga hanya 1,5-2 juta rupiah, 50-70% lebih murah dari edisi bank konvensional, ini menjangkau 94,5% merchant yang selama ini tidak terlayani. Tab Access menggabungkan 5 fungsi inti. Yang pertama, NFC Tab untuk pembayaran contactless cepat. Yang kedua, Soundbox berbasis text to speech yang mengkonfirmasi transaksi lewat suara dan hanya berbunyi jika transaksi terverifikasi, sehingga mencegah penipuan. Yang ketiga, ada POS terintegrasi dengan printer. Yang keempat, ada AI Smart Kasir yang memprediksi stok dan pola penjualan. Yang kelima, ada AI Dynamic QRIS yang mengoptimasi promosi secara otomatis di jam-jam sepi. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai Management of Innovation. Mengacu pada kerangka Haber, Kaufman, dan Steinman dalam Bridging the Innovation Gap, sebuah inovasi tercipta di titik temu 3 elemen, novelty, sukses, dan relevance. Dari sisi novelty, Tab Access adalah perangkat 6-in-1 pertama yang mengintegrasikan AI di payment terminal untuk UMKM. Belum ada produk seperti ini di pasar Indonesia. Di sisi sukses potensial, pasarnya sangat besar. QRIS tumbuh 139,9% year on year dan 94,5% merchant belum punya edisi. Timingnya sangat tepat. Dari sisi relevansi, inovasi ini sejalan langsung dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 sampai 2030 dari Bank Indonesia yang menargetkan ekosistem pembayaran digital inklusif. Sesuai rumus dari Kantas Mesa dan Mokhtar, inovasi sama dengan theoretical conception plus technical invention plus commercial exploitation. Tab Access tidak menciptakan NFC atau AI baru, tapi mengeksploitasi kombinasi teknologi yang sudah matang ke segmen pasar yang belum terlayani. Slide ini menunjukkan kontras antara digital divide yang dialami UMKM, terjebak dengan banyak perangkat terpisah, biaya yang mahal, dan tanpa akses AI, versus realitas Tab Access yang mendemokratisasi enterprise grade intelligence untuk pedagang kaki 5
pertama terkecil sekalipun. Ini sejalan dengan tantangan digital inclusion sebagai salah satu main challenge of technological innovation. Untuk tipe inovasi sendiri, Tap Access ini merupakan technological innovation yang mencakup 3 dimensi sekaligus. Product innovation berupa hardware edisi Android NFC terjangkau, service innovation berupa pengalaman transaksi cepat dengan konfirmasi suara, dan proses innovation di mana AI mengotomasi keputusan inventory dan promosi yang sebelumnya dilakukan manual. Ditambah business model innovation melalui data flywheel yang menciptakan revenue stream baru. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua terkait business model innovation. Mengacu pada konsep value innovation, Tap Access membangun data flywheel. Hardware yang terjangkau akan mendorong adopsi merchant massal, yang kemudian menghasilkan jutaan data transaksi harian, yang kemudian membuat AI semakin pintar dan bisa menghasilkan insight dan value B2B yang lebih tinggi. Kemudian yang bisa menarik lebih banyak lagi merchant. Di tengah flywheel ini berlaku rumus value analysis. Value sama dengan function dibagi cost. Tap Access meninggalkan fungsi 6 in 1 plus AI sambil menekan cost 50-70%. Menggunakan bisnis model Canvas dari Osterwalder, Tap Access memiliki struktur yang jelas. Value proposition kami bukan sekedar payment device, tapi AI business partner. Key partners termasuk BI, bank acquirer, universitas, dan cloud provider. Revenue stream bisa didapatkan dari diversify hardware sales, AI premium subscription, B2B data monetization, dan transaction share. Seperti yang diajarkan dari studi kasus detail sebelumnya, bisnis model yang baik melampaui batas perusahaan sendiri dan bergantung pada kerjasama ekosistem partner. Dari sisi strategi Canvas, Tap Access menciptakan kurva nilai baru. Perhatikan bahwa kompetitor, stiker QR, Soundbox maupun edisi bank semuanya berkompetisi di dimensi yang sama, harga, kecepatan bayar, dan form factor. Tap Access memperkenalkan 2 dimensi baru yang belum ada, yaitu AI Business Insights dan Automate Promotion. Inilah Blue Ocean strategi kami yang tidak berkompetisi di lautan merah yang sama, tapi menciptakan ruang pasar baru. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga terkait disruptive innovation. Mengacu pada teori Christensen, Tap Access menjalankan textbook law and disruption. Incumbent seperti Ingenico, PAX, dan juga Verifone melayani 5% teratas di area enterprise dengan edisi yang cukup mahal. Tap Access masuk dari bawah dengan produk good enough di harga jauh lebih murah, menyasar 94,5% merchant yang diabaikan incumbent. Seiring waktu, harapan kami bisa bergerak upmarket dengan menambah fitur AI yang semakin canggih. Sekaligus ini adalah new market disruption melalui AI, memberikan SAP level analitik ke pedagang kaki lima yang sebelumnya tidak punya akses sama sekali. Mengacu pada rumus Serif dari delta P sama dengan delta V dibagi delta C. Tap Access secara dramatis meningkatkan delta value, memberikan NFC Soundbox, POS, dan AI untuk 40 juta merchant yang sebelumnya tidak punya akses, sambil menurunkan delta cost karena harga 50-70% lebih murah, dan AI berjalan di cloud tanpa hardware yang mahal. Masuk ke pertanyaan keempat mengenai innovation strategi. Berdasarkan gambar ini, Tap Access menggunakan proaktif atau offensive strategy. Tidak ada kompetitor yang menawarkan AI-powered edisi untuk UMKM. Kita adalah first mover. Kami mengombinasikan radical innovation di sisi AI dengan incremental innovation di sisi NFC hardware. Dan approach kami adalah data flywheel. Semakin banyak data, semakin pintar AI, dan semakin sulit ditiru. Kami juga menerapkan triple helix. Tap Access sebagai industri berkolaborasi dengan universitas untuk riset hardware dan AI, serta Bank Indonesia dan OJK sebagai governance untuk standarisasi QRIS. Ditambah Open Innovation dari Kata Mesa dan Morgana, kami memanfaatkan QRIS Open dan juga framework machine learning open source serta public payment API dari perbankan. Masuk ke pertanyaan kelima terkait teknologi dan juga R&D management. Arsitektur kami dibagi menjadi kedua, yaitu dari sisi Edge AI dan hardware-nya sendiri, kemudian Cloud AI untuk pemrosesan datanya. Di sini kita melakukan secure real-time cloud synchroning
untuk dapat memanfaatkan data yang kita dapat dari transaksi di sisi hardware kita. Kemudian R&D kami mengikuti complete model of innovation process dari Haber, Kaufman, dan Steinman. 3 fase preparation yaitu voice of customer interview dan teknologi scouting, kemudian ada translation yaitu desain PCB dan arsitektur AI, dan implementation yaitu lab testing. Kemudian diikuti dengan sertifikasi dari BI dan juga piloting untuk 1000 unit pertama. Kami juga menerapkan R&D spektrum dari Dodson, Gen, dan Salter dari basic research hingga product development. Kemudian berikut adalah roadmap eksekusi kami dari bulan ke-0 sampai dengan 2 tahun, di mana kita akan goal-nya adalah ekspansi untuk AI credit scoring yang juga akan sangat berguna untuk UMKM nantinya. In the end, Tap Sukses bukan sekedar tentang teknologi, ini tentang pemberdayaan 40 juta UMKM Indonesia dengan 3 hal: total financial inclusion, zero fraud melalui konfirmasi real time, dan juga AI democratization, membawa kecerdasan buatan ke pedagang terkecil. Tap Akses membangun ekosistem yang membuka warung dengan bank acquirer, cloud AI, brand FMCG, dan juga peluang pertumbuhan global dari simple payment device menjadi AI business partner. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.